Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan, saya mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan bersekutu walaupun secara online pada pagi hari ini, untuk merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu, untuk bersama-sama menggali lebih jauh kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Bapa di surga, biarlah hamba-Mu yang terbatas ini dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Berkati juga hati dan pikiran jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing. Kau berikan kemampuan dan hikmat untuk dapat bukan saja mendengar, tetapi juga dapat memahami dan melaksanakan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam keseharian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nats firman Tuhan yang kita tadi dengar, mari kita kembali lagi kepada percakapan yang paling terkenal di dalam Alkitab, dalam kitab Yohanes, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 16 yang tadi kita baca. Khususnya ayat ketiga yang berbunyi, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara, di sini Nikodemus bingung kan? Di ayat keempat dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Ini kan pengertian Nikodemus secara dunia. Ya. Gak mungkin kan orang tuh masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Nah saudara, yang dimaksud dengan lahir kembali oleh Tuhan Yesus itu adalah tentunya yang pertama adalah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
dibaptis dan tetap hidup di dalam Tuhan dengan menyalibkan segala keinginan daging dan hidup kudus di dalamnya. Ya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dibaptis dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyadari bahwa sama seperti bayi yang baru lahir, itu tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses kelahiran, bukan? Ya, maka keselamatan itu juga datang bukan karena kehebatan kita, melainkan anugerah semata dari Tuhan. Kitanya tidak berbuat apa-apa. Bayi baru lahir itu kan dia kan waktu dia masih di dalam kandungan, dia kan tidak membantu mamanya untuk nyari jalan keluar sendiri. Mah, sebentar, saya buka dulu ya jalannya dari dalam. Kan dia tidak berbuat begitu. Yang melakukan, yang aktif, yang proaktif adalah mamanya yang mendorong dan suster serta dokter yang menyemangati dan menunggu di luar, bukan? Bayinya sendiri kan tidak berbuat apa-apa. Nah, sama seperti itu, Tuhan Yesuslah yang mengerjakan karya keselamatan kita dengan datang ke dunia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, saudara, untuk dapat lebih memahami hal tersebut, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mendengar sebuah kisah nyata yang terjadi di Thailand pada bulan Juni sampai Juli 2018 di sebuah desa kecil di provinsi Chiang Rai, di sebuah gua yang bernama Tam Luang. Ya. Jadi pada tanggal 23 Juni 2018, itu adalah sebuah Sabtu, 12 anak dari tim sepak bola di Thailand bersama dengan coachnya, jadi ada 13 orang, mereka bersama-sama pergi ke sebuah gua Tam Luang namanya. Nah, gua ini terletak di provinsi Chiang Rai di Thailand. Mereka masuk ke gua ini di siang hari dengan maksud bermain-main di sana, berwisata lah begitu istilahnya. Dan tidak lama setelah itu, saudara-saudara, sayangnya hujan keras turun tanpa henti sampai malam. Nah, ini yang tidak terduga oleh mereka. Karena umumnya curah hujan besar itu baru terjadi di bulan Juni. Tetapi di saat tersebut terjadinya di akhir Juni gitu. Karena maksud saya umumnya curah hujan besar itu baru terjadi di bulan Juli. Tetapi pada saat tersebut terjadinya justru di akhir Juni, jadi terjadi lebih cepat. Ya, nah karena sampai malam tidak ada kunjung berita, orang tua dari ke-12 anak ini pun kan khawatir, ya. Dan akhirnya tim penyelamat sejumlah 14 orang dikirim ke gua tersebut. Dan akhirnya di situ mereka menemukan di mulut gua mereka menemukan sepeda-sepeda dan tas-tas sekolah dari ke-12 anak tersebut. Nah, saudara coba saudara bayangkan, ya. Gua Tam Luang ini atau Tam Luang Cave ini total panjangnya 11 km. Gua ini merupakan gua terpanjang keempat di Thailand. Di rongga masuknya gua tersebut itu relatif mudah dijalani. Tetapi begitu akan masuk lebih dalam, ya, ke dalam rongga-rongga yang lebih dalam lagi, itu tidak mungkin karena semua rongga di dalam gua pada saat itu sudah terendam air. Sehingga mustahil untuk dilalui tanpa memakai peralatan selam. Malamnya Gubernur Chiang Rai langsung datang ke lokasi dan tim yang terdiri dari 22 pekerja penyelamat dan penyelam datang, ya, dari Thai Navy Seals, ya, datang untuk masuk lebih jauh ke gua tersebut. Tapi mereka gagal, saudara-saudara, karena tangki oksigen yang mereka bawa, ya, waktu pada saat yang mereka menyelam itu sering tersangkut dinding-dinding gua karena banyak tonjolan-tonjolan batu di dalam gua tersebut, ya. Kalau saudara pernah melihat dalamnya gua itu kan sering ada tonjolan dari atas dan dari bawah. Nah, ini yang mempersulit, apalagi kalau rongganya itu sempit dan kecil begitu. Nah, orang tua semuanya sudah mulai panik. Mereka menangis, berteriak-teriak memanggil nama anak-anaknya. Tim penyelamat, ya, rescue team dan tim penyelam pun mendapat tekanan mental yang semakin kuat, saudara-saudara. Bagaimana tidak? Karena tambah lama mereka menunggu dan gagal masuk ke dalam gua, semakin kecil kemungkinan anak-anak yang terjebak tersebut dapat selamat. Dan yang lebih parah adalah mereka kan tidak mengerti, tidak paham berapa jauh di dalam gua anak-anak tersebut terjebak. Di mana mereka terjebak? Ataukah mereka masih hidup? Apakah mereka sudah tenggelam di dalam air? Mereka tidak ada yang tahu. Dan pada saat itulah tim penyelamat menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan itu sendirian. Nah, mereka segera mengkontak ada seorang bule Inggris, ya, yang tinggal di desa itu pada saat itu, namanya Vern Unsworth, ya. Vern Unsworth. Vern Unsworth ini adalah seorang bule Inggris yang kebetulan itu seorang ahli gua. Dia membantu tim penyelamat dalam memahami ciri-ciri dan karakteristik dari gua tersebut dan rongga-rongga yang ada di dalamnya. Karena dia sudah membuat peta dari gua tersebut. Dia sudah sering kali masuk ke dalam gua tersebut dan memetakannya begitu. Jadi ini bisa membantu tim penyelamat. Nah, saudara-saudara,
tim penyelamat gagal untuk masuk lebih jauh ke dalam gua tersebut sampai hari keempat. Bayangkan saudara-saudara, hari keempat anak-anak di dalam gua tersebut, yang terjebak dalam gua tersebut, seandainya pun masih hidup, udah pasti lemah sekali karena tidak makan dan minum sudah 4 hari. Bahkan ketinggian air bertambah terus mencapai bagian atas gua. Nah, saudara-saudara, rongga ketiga dari gua tersebut yang jaraknya sekitar 800 meter dari mulut gua itu sudah hampir penuh terisi dengan air. Dan untuk mengurangi risiko, air tersebut harus dipompa keluar. Relawan penyelamat berdatangan dari seluruh negeri untuk membantu dalam pemompaan air keluar. Dan akhirnya mereka berhasil membuat rongga ketiga atau chamber 3 ini menjadi basis berkumpulnya tim penyelamat atau base camp setelah sebagian besar air berhasil dipompa keluar. Tetapi saudara-saudara, sayangnya hujan terus turun membanjiri provinsi Chiang Rai selama 1 minggu penuh. Dan walaupun sudah banyak air yang dikeluarkan dengan pompa, tapi air terus masuk juga gitu. Nah, si Vern ini, orang Inggris ini segera menyadari bahwa mereka membutuhkan tim penyelam yang lebih berpengalaman lagi. Dan dia menyarankan kepada gubernur untuk bukan saja mengandalkan Thai Navy SEALs ya, atau tim penyelam dari Thailand, tapi dia juga meminta Pak Gubernur untuk menghubungi 2 penyelam terbaik di dunia. 2 dari sekian banyak penyelam terbaik di dunia ya, yang dari Inggris juga asalnya, yang bernama Rick Stanton dan John Volanthen. Rick Stanton dan John Volanthen. Nah, saudara, setelah lebih dari seminggu belum berhasil menemukan anak-anak, ya kan harapan menipis terus ini. Karena seandainya pun mereka masih hidup, mereka sudah pasti sekarat karena bukan saja tidak makan dan minum, tapi mereka juga mulai kehabisan oksigen. Dan dengan terendamnya semua rongga gua, pompa-pompa air dalam jumlah yang sangat banyak harus segera diadakan. Dan mereka akhirnya mendatangkan 3 pompa air raksasa untuk membantu tim penyelamat. Ya, dan mereka mengalirkan air yang sudah dipompa dalam volume yang sangat besar tersebut, dialirkan keluar ke daerah persawahan. Ini terpaksa sekali dilakukannya, saudara-saudara, di mana petani-petani di sana terpaksa mengorbankan panen mereka demi usaha menyelamatkan ke-13 orang tersebut. Ya, karena air yang keluar dari gua tersebut mau tidak mau dibuang ke tempat terdekat, yaitu sawah mereka. Sehingga sawah tersebut ya mau nggak mau terendam air dan mereka harus gagal panen. Tetapi demi menyelamatkan nyawa ke-13 orang tersebut, mereka rela. Petani-petaninya rela. Panen mereka gagal. Saudara-saudara, usaha penyelamatan ini dipartisipasikan oleh lebih dari 10.000 orang dari seluruh Thailand dan bahkan dari luar negeri. Ini benar-benar adalah collective effort, ya, usaha bersama dari banyak pihak. Nah, saudara-saudara sekalian, di hari ke-10, ya, itu adalah hari Senin, tim Navy SEALs sudah menggunakan tali sebagai petunjuk jalan. Jadi pada saat mereka menyelam ke dalam, semakin jauh mereka masuk ke dalam, mereka terus menarik tali dan menambatkannya, ya, ke tempat tambatan batu-batu tertentu, supaya lain kali mereka masuk ke dalam gua tersebut, mereka tinggal mengikuti tali tersebut supaya mereka tidak kehilangan arah. Karena bahaya sekali sudah pada saat menyelam itu sangat sempit rongga-rongganya dan sangat berisiko kalau mereka sampai kehilangan arah. Ya, nah, saudara-saudara, tim Navy SEALs dari Thailand ini yang sudah ahli pun belum pernah menyelam dalam gua. Jadi ini adalah suatu misi baru dan suatu misi yang berbahaya sekali. Bahkan saat itu setelah 10 hari berlalu, mereka masih belum tahu apakah anak-anak tersebut masih hidup atau tidak. Nah, saudara-saudara, akhirnya 2 penyelam dari veteran terbaik dari Inggris ini, John Volanthen dan Rick Stanton, yang sudah akhirnya sampai ke Thailand, memulai usaha pencarian pada hari ke-10 ini. Dengan menyelam pada tanggal 2 Juli ini setelah permukaan air mulai menyusut. Sudah berhasil dipompa lagi keluar. Karena kalau mereka menunggu tim Navy SEALs Thailand memasang dan mengikat tali pemandu secara bertahap, itu akan memakan waktu yang terlalu lama, saudara-saudara. Nah, John dan Rick inilah yang akhirnya melanjutkan pemasangan tali pemandu sambil mereka menyelam masuk ke dalam gua yang lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dan setelah mereka menyelam beberapa lama, ya, mereka akhirnya berhasil, saudara-saudara, setelah masuk sekian kilometer masuk ke dalam gua, masuk dalam sekali, saudara, dan ini makan waktu sampai 6 jam masuk ke dalam gua sekali menyelam, ya, dari mulut gua sampai ke tempat akhirnya mereka berhasil menemukan anak-anak tersebut. Mereka sangat kaget, saudara-saudara, karena mereka menemukan ke-12 anak dan coach mereka masih dalam keadaan hidup. Walaupun tentunya sangat lemah, ya, karena sudah tidak makan dan minum selama 10 hari. Tapi mereka sungguh bersuka cita karena mereka berhasil menemukan ke-13 orang ini masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan yang relatif masih baik. Mereka masih bisa duduk ataupun berdiri.
John dan Rick dapat berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana. Ya, mereka lapar, tapi mereka mengucap syukur karena akhirnya ada harapan. Puji Tuhan. Nah, setelah penemuan ke-13 orang ini, 7 orang dari tim Navy SEALs Thailand dan tim dokter pun membawakan mereka makanan dan pengobatan. Ya sama, melalui cara menyelam. Tetapi kali ini mereka sudah bisa tinggal mengikuti tali yang tadi si John dan Rick sudah pasangkan, ya, sebelumnya. Nah, setelah mereka selesai mengedrop makanan dan pengobatan, hanya 3 orang dari Navy SEALs tersebut yang kembali. 4 orang diberikan tugas untuk tinggal bersama dengan ke-12 anak dan coach mereka di dalam gua untuk menemani, memberikan semangat, mungkin memberikan pengobatan kepada yang luka, lecet, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekarang tinggal satu permasalahan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengeluarkan anak-anak dan coachnya itu dari gua tersebut. Jadi mulai hari ke-11, tim penyelamat mulai membicarakan metode-metode yang kira-kira mereka bisa pakai untuk membawa anak-anak itu keluar, saudara-saudara. Nah, masalahnya adalah karena tim penyelamat dari Inggris yang sudah ahli saja, itu butuh 5-6 jam untuk menyelam dari pintu masuk gua, dari mulut gua, sampai ke lokasi anak-anak berada. Ditambah jalur yang sangat sempit di beberapa lokasi, membuat misi ini sepertinya hampir tidak mungkin. Bagaimana mungkin penyelam yang berpengalaman pun kesulitan sekali untuk bisa masuk. Apalagi anak-anak ini. Bagaimana mereka bisa menyelam selama 5 jam? Belum punya pengalaman menyelam, mereka sudah pasti panik, mereka sudah pasti tegang, dan itu risikonya sangat-sangat besar. Saudara-saudara, karena di satu titik tertentu, ada satu penyelam dari Thailand yang meninggal, saudara-saudara, karena dia panik di dalam gua pada saat dia menyelam di tengah-tengah gua, dia tersesat, dia kehilangan tali pemandunya tersebut, dia muter-muter gak ketemu talinya dan akhirnya kehabisan oksigen, ya, dan akhirnya dia meninggal. Itu adalah seorang penyelam yang cukup berpengalaman sebenarnya. Jadi ini menjadi suatu masalah besar, saudara. Bagaimana mereka dapat mengeluarkan anak-anak tersebut? Nah, ada 3 metode yang mereka pikirkan. Yang pertama adalah menunggu sampai musim hujan selesai, yang kurang lebih berarti 4 bulan. Ini sepertinya agak tidak mungkin karena pasti keburu meninggal semua kan selama 4 bulan. Bagaimana mereka bisa makan dan minum cukup? Cara metode yang kedua adalah menemukan lubang yang cukup besar untuk bisa ditembus dari atas gunung menuju ke gua tersebut. Tetapi ini pun sangat sulit dilakukan karena setelah dicoba berhari-hari dicari, kemungkinannya adanya lubang dari atas gunung yang cukup besar untuk bisa dimasukin ke gua tersebut, itu tidak ada diketemukan lubang yang cukup besar. Semuanya kecil dan sempit. Jadi tidak mungkin bisa masuk lewat atas gunung. Nah, akhirnya saudara-saudara hanya ada satu metode yang kemungkinan bisa dicoba, yaitu untuk memimpin ke-12 anak dan coach mereka tersebut melalui jalur gua yang sempit dan terendam air menuju ke mulut gua. Melalui jalur yang sama yang sudah ditempuh oleh penyelam-penyelam yang sudah ahli tersebut. Nah, metode ini dipandang sebagai yang paling baik dan masih masuk akal. Walaupun pelaksanaannya nanti sulit sekali karena level air yang terus bertambah dalam gua, karena air hujan yang terus-menerus mengalir masuk ke dalam gua melalui celah-celah kecil di permukaan gunung. Akhirnya, tim penyelamat setuju agar ke-12 anak dan coach mereka ini harus dipakaikan full face mask atau masker selam yang benar-benar tertutup dan kedap air. Ya. Namun, tetap ada satu risiko, yaitu anak-anak tersebut itu harus tetap tenang dan tidak panik selama penyelaman berjam-jam keluar gua tersebut. Karena kalau sampai panik akan sangat membahayakan baik anak tersebut maupun penyelam yang akan membawanya. Nah, akhirnya saudara-saudara, tim penyelamat ini keluar dengan satu ide yang boleh dibilang sangat risiko dan cukup gila, saudara-saudara. Ya, sang penyelam veteran dari Inggris yang bernama Rick Stanton tersebut merekomendasikan tim untuk memanggil seorang sahabatnya yang juga ahli penyelam gua, yang kebetulan juga seorang dokter, yaitu Dr. Richard Harris dari Australia, yang kebetulan juga seorang penyelam gua berpengalaman, ya, cave diver juga, ya, yang memberikan ide untuk anak-anak tersebut dibius, saudara-saudara, dibius secara anestesi supaya tidak berontak selama penyelaman keluar gua. Nah, Dr. Harris ini kebetulan seorang ahli anestesi. Ya, jadi dia tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia sendiri tidak yakin karena dia belum pernah melaksanakan ini sebelumnya. Dia belum pernah membius seorang anak untuk dibawa keluar dari gua begitu.
supaya dia tidak berontak, supaya dia tetap tidur selama ditarik keluar. Dan untuk hal ini supaya bisa berhasil, anak-anak tersebut harus dipastikan tidak bocor face mask-nya atau masker selamnya selama penarikan keluar, selama berjam-jam keluar, menyelam keluar gua tersebut. Karena kalau sampai ada yang bocor, maka mereka dalam keadaan dibius, mereka akan mati karena tenggelam di dalam gua. Ya. Rencana pembiusan ini dijadikan suatu rahasia. Tidak ada publik atau orang-orang di luar tim yang mengetahui strategi ini. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya, pada hari ke-16, itu hari Minggu ya, rescue operation atau operasi penyelamatan dimulai. Jam 10 pagi. 13 penyelam asing dan 5 Thai Navy SEALs masuk ke dalam gua tersebut untuk memulai operasi penyelamatan ke-12 anak dan coach mereka. Dan tim ini dipimpin oleh Rick Stanton dan John Paul. Ya. Nah, saudara-saudara, keempat British diver yang dipimpin John dan Rick ini memulai penyelaman ke arah anak-anak dan coach mereka. Strateginya adalah apa? Setiap penyelam membawa keluar satu anak. Dan 9 penyelam lainnya bersiaga di sepanjang rongga-rongga lain dalam perjalanan sampai menuju ke mulut gua. Jadi dioper-oper kayak paket begitu anak kita, ya. Dan pada saat tiap berapa jam, tiap kali ada rongga besar yang mereka bisa menyembul keluar dari air, anak ini harus dibius ulang, saudara-saudara. Karena obat bius itu juga hanya bertahan 1-2 jam. Setelah itu mereka akan bangun. Dan untuk memastikan mereka tetap terbius, tetap tenang sampai keluar dari mulut gua, pada setiap ada rongga yang mereka bisa keluar dari air, mereka harus dibius ulang. Jadi sungguh suatu operasi yang sulit dan sangat berisiko. Tim penyelamat memperkirakan akan membutuhkan 5 jam setiap kali membawa satu anak keluar. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Dan salah satu tantangan terbesar adalah tidak boleh air sampai bocor masuk ke dalam masker. Dan akhirnya, saudara-saudara, jam 5 sore, anak yang pertama sampai ke rongga ketiga. Dan anak tersebut langsung diangkat ke atas air, dibawa ke atas tandu, ya, dan akhirnya berhasil diangkat keluar. Selamat. Dan setelah 16 hari berada dalam kegelapan, anak pertama ini berhasil meninggalkan gua pada jam 5.40 sore. Dan kemudian saudara-saudara, anak kedua dan 2 orang lagi, ya, jadi total hari itu 4 orang berhasil menyusul 2 jam kemudian. Dan pada hari ke-17 ke 18, akhirnya tim penyelamat berhasil mengeluarkan semua yang terjebak, ke-12 anak dan coachnya dari gua tersebut. Saudara-saudara, ini dirasakan sebagai sebuah mujizat. Karena sebenarnya harapan sangat tipis untuk mereka bisa keluar. Hidup selama berminggu-minggu terjebak di dalam gua dengan kadar oksigen yang semakin menipis. Nah, saudara-saudari sekalian, ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari kisah nyata ini. Yang pertama, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak dalam kegelapan dosa. Seperti ke-12 anak bersama coachnya itu masuk ke dalam gua yang gelap, tidak menyadari bahwa mereka itu akan terjebak di dalamnya karena di luar hujan keras. Seringkali kita tidak merasa bahwa kita sedang berjalan menuju kebinasaan setelah beberapa lama berjalan dalam kegelapan. Banyak orang yang hidupnya berkubang dalam dosa karena semakin lama melakukannya terasa semakin biasa, bukan? Ke-12 anak dan coach mereka terjebak dalam gua tersebut menggambarkan keadaan rohani kita, keadaan roh kita yang semakin lama semakin mati suri, semakin dingin karena sudah semakin jauh dari Tuhan pada saat kita hidup dan berkubang di dalam dosa. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman bahkan kasih sudah menjadi semakin dingin. Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan atau dosa, ya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi di ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, baru-baru ini saya baca di berita ada seorang pria di Kanada yang ditusuk sampai meninggal secara acak di depan Starbucks di downtown Vancouver, di kota Vancouver di Kanada, oleh seorang yang asing yang tidak dia kenal. Hanya karena serupanya orang yang ditusuk ini sempat memberikan nasihat kepada orang tersebut untuk tidak menghisap vape di depan anak-anak kecil yang ada di situ. Ini kan sepertinya sudah tidak masuk akal. Sampai tega menusuk orang sampai mati hanya karena dia dikasih tahu supaya tidak menghisap rokok yang membahayakan di depan anak-anak kecil. Sungguh sangat ironis, saudara, dan sungguh sangat menyedihkan. Ya. Lalu poin yang kedua, umat manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan untuk menyelamatkannya harus terlahir kembali di dalam Tuhan Yesus.
untuk bisa mendapatkan keselamatan. Ke-13 orang Thailand tersebut terjebak dalam sebuah rongga gua yang terletak hampir 1 kilometer di bawah permukaan gunung. Tanpa ada sinar matahari, keadaan menjadi gelap sekali. Kadar oksigen setiap harinya berkurang. Karena tiap kali mereka bernafas, mereka menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Keadaan gelap. Dan semakin hari semakin sulit bernafas. Harapan hidup dan harapan akan adanya tim penyelamat yang datang semakin menipis setiap harinya mereka berada dalam gua tersebut. Saudara-saudara, seperti COVID, ya, pada saat kita masih berada di dalam cengkraman COVID-19, kita seakan-akan kehilangan pengharapan, bukan? Kita tidak bisa melihat terang di ujung terowongan. Kita tidak bisa melihat light at the end of the tunnel. Kita seakan-akan tidak memiliki pengharapan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa masuk ke dalam dosa, keadaan umat manusia dari waktu ke waktu itu tambah terpuruk di dalam dosa. Bahkan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah pun tidak terluput dari dosa, bahkan seringkali mengecewakan Tuhan Allah. Sehingga hukuman demi hukuman pun mereka rasakan. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dan gawatnya banyak yang terjebak dan berkubang terus di dalam dosa. Roh kita menjadi dingin seperti mati suri. Dan satu-satunya jalan keselamatan kita adalah melalui Tuhan Yesus. Sama seperti ke-13 orang Thailand tersebut. Di mana satu-satunya jalan keselamatan mereka adalah menyelam melalui jalan mereka masuk dengan cara dibius dan digotong oleh penyelam-penyelam berpengalaman Inggris tersebut. Seperti paket. Hanya ada satu jalan keluar dan hanya ada satu cara untuk bisa keluar dengan selamat. Nah, saudara-saudara, demikian seperti itulah juga satu-satunya jalan keselamatan umat manusia adalah melalui Tuhan Yesus. Di nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ya Pak, Saudara, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya ada satu jalan keluar. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan, dan jalan menuju kehidupan tersebut harus melalui proses kelahiran kembali di dalam Dia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3 tadi. Nah, saudara-saudara, mungkin ada dari antara kita atau orang di luar yang mungkin berkata, nah kalau Tuhan Allah kita itu berkuasa mengampuni dosa, kenapa nggak dari surga aja Dia berkata, "Aku mengampuni dosa kalian semua." Ya. Kenapa harus repot-repot datang ke dalam dunia dalam rupa manusia sampai mengorbankan diri di atas kayu salib, menderita dan lain sebagainya? Mungkin ada yang berpikir begitu, bukan saudara? Apakah saudara tahu alasannya kenapa? Nah, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, jawabannya ada di dalam ayat 2 Timotius 2 ayat 13. Di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, maksudnya Tuhan Yesus, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan ini, saudara. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 kan kita sudah tahu isinya mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 terus melanjutkan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas ya saudara-saudara. Alkitab sudah berkata semua orang sudah berbuat dosa. Juga upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, karena Tuhan Allah kita itu tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, Dia tidak bisa melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan juga. Bahwa upah dosa itu ialah maut. Dan umat manusia sudah jatuh ke dalam maut. Jadi harus ada korban penebusan. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sama saja dengan Tuhan Allah menyangkal dirinya sendiri. Padahal 2 Timotius 2:13 dengan jelas sudah mengatakan bahwa Tuhan Allah itu setia dan Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi jelas ya saudara bahwa upah dosa adalah maut dan harus ada persembahan anak domba. Seperti kejadian Paskah pertama di Mesir 3.200 tahun yang lalu. Kalau saudara masih ingat ya, darah anak domba yang disemirkan di daun pintu setiap rumah orang Israel pada saat mereka menjadi budak di Mesir. Dan malaikat kematian yang menjemput anak sulung dari anak-anak yang ada di daerah Mesir pada saat itu, mereka meluputkan semua rumah yang sudah ada darah anak domba.
sehingga umat Israel selamat. Terlepas umat Israel terlepas dari ancaman roh kematian. Oleh karena itulah saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu itu mutlak perlu dan tidak bisa dihindari. Poin yang ketiga, kita harus belajar untuk berserah secara total kepada Tuhan Yesus. Karena Matius 7 ayat 13-14 mengatakan apa? Sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya, saudara, dalam kisah Tamluang Cave Rescue itu, ke-12 anak dan coachnya terpaksa harus dibius sebelum dicoba untuk dibawa keluar dengan cara menyelam selama berjam-jam. Sebelum akhirnya tiba di mulut gua. Karena kalau tidak mereka pasti akan stres, panik, dan kemungkinan besar banyak bergerak dan kehabisan oksigen. Ini perlu karena pada saat penyelam-penyelam Inggris yang berpengalaman terus membawa mereka keluar, mereka harus tenang total. Mereka harus dalam keadaan diam total. Tidak boleh berontak sedikit pun. Tidak boleh komplain ini, komplain itu, bergerak sana, bergerak sini. Karena jalan-jalan di lalu itu sempit dan sesak dan berbahaya sekali. Sampai-sampai tabung oksigen pun sering tersangkut. Matius 7 ayat 13-14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu yang luas dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jalan menuju kebinasaan lebar ya saudara-saudara. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu yang dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Lebih jauh lagi, Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berarti apa saudara? Tuhan menuntut kepatuhan dan kepercayaan total dari anak-anaknya. Sebagai domba-domba yang baik, sudah sepatutnya kita mengenali suara gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus dan mengikutinya dengan setia. Yohanes 10 ayat 4. Nah saudara sekalian, saya ingin menutup penyampaian kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan mengutip dari ayat 1 Korintus 15 ayat 20-22. Dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita belajar untuk terus semakin lebih mengenal suara Tuhan Yesus melalui saat teduh kita, melalui firman Tuhan dalam ibadah, juga melalui komsel-komsel yang baru saja kita aktifkan kembali di gereja kita. Ini penting saudara-saudara sekalian, karena setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, langkah selanjutnya adalah secara konsisten bersekutu dengan Kristus, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 22 tadi, supaya roh kita terselamatkan. Saudara-saudara, baiklah di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara menjalani hidup dalam persekutuan dengan Dia. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan selamat menjalani hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.